bahas tentang mitos atau fakta. Buat teman-teman BCers yang punya anak, yang punya keponakan, anak asuh, anak tetangga, anak rumah sebelah, boleh ikutan sore hari ini, ajak teman-temannya, bahkan bapak-bapaknya juga boleh. Bapak-bapak pasti semangat nih ngeliat dokter anaknya cantik jelita kayak begini. Nah, sore hari ini kita bahas ini tidak dipersempit dengan satu tema. Dokter Stefani sangat membuka lebar buat teman-teman yang mau menanya, dok, ini benar nggak sih? Dok, ini mitos atau fakta? Nah, dok, dari saya atau dari PCR dulu nih, dok, udah ada yang menanyakan, dok, apakah ASI pasti keluar dari semua ibu? Mitos atau fakta? Kalau misalnya untuk ASI itu pasti keluar di semua ibu kayak gitu karena memang ASI itu akan mulai diproduksi apabila memang setelah melahirkan itu ibu-ibu tersebut langsung menyusui anaknya seperti itu karena kalau misalnya untuk hormon yang keluar dari ibunya itu sendiri itu yang keluar akan keluar hormon prolaktin itu akan terstimulasi apabila ASI ibunya itu sering dihisap oleh bayinya atau sering dikeluarkan. Semakin banyak ASI yang dikeluarkan, hormon prolaktin pun juga akan semakin banyak yang keluar ataupun juga diproduksi. Sedangkan untuk yang membantu setelah ASINya itu diproduksi dari yang dibantu oleh hormon prolaktin itu untuk membantu supaya ASINya itu tersekresi keluar dari puting ibunya itu perlu hormon oksitosin namanya seperti itu. Kalau hormon oksitosin itu sangat berpengaruh dari mood atau emosi seorang ibu. Apabila ibunya itu bahagia, ibunya itu tidak stres, hormon oksitosin pun juga akan bekerja dengan sangat baik. Jadi dengan bantuan hormon prolaktin dan oksitosin itu sendiri itu akan membantu supaya produksi ASI ibu akan tetap baik ataupun lancar seperti itu, Dok. Jadi peran para ayah ini sangat penting ya, dok, karena si ibu ternyata berhubungan langsung dengan hormon yang nantinya akan berpengaruh juga pada produksi ASI ya. Jadi bapak-bapak nih pesannya, kalau misalnya mau irit dalam masalah susu, tenangkanlah istri Anda. Betul ya, dok? Iya betul, Dok. Nah, dok, menyambung lagi nih mitos atau fakta dari ASI. Apakah betul ASI yang pertama kali keluar yang berwarna kuning itu namanya ASI basi dan harus kita buang, dok? Nanti anaknya keracunan katanya. Oh, itu mitos, Dok. Jadi kalau misalnya untuk ASI pertama yang keluar itu disebut sebagai kolostrum. Memang warnanya akan sedikit berwarna kuning. Tapi hal itu memang sangat baik diberikan ke bayi karena mengandung banyak antibodi seperti itu. Jadi bukan berarti itu ASINya basi, malah itu pun juga ASINya sangat baik untuk diberikan pada bayi. Itu, Dok. Jadi ternyata ASI yang pertama kali keluar, walaupun warnanya kekuningan atau kuning emasan ya, dok, ya, itu bukan ASI basi ya, teman-teman. Ternyata itu adalah ASI di mana kandungannya itu, kandungan emasnya itu banyak gitu ya, dok. Ya, betul, Dok. Wah, ini adalah info lagi untuk teman-teman atau di yang baru mau menyusui, mau melahirkan atau saudaranya baru melahirkan. Kalau ada ASI yang pertama kali keluar dan berwarna kuning keemasan, justru jangan dibuang atau dilap, ya dok ya. Berikan langsung pada si baby-nya. Nah, menyambung juga dok, karena tadi pembukaannya itu tadi sudah tentang ASI, ini masih berhenti tentang mitos atau fakta ASI dok. Dok, mitos atau fakta, susu formula itu sama bagusnya sama ASI, dok? Itu sebenarnya untuk nutrisi terbaik pada bayi itu yang pertama adalah ASI. Tidak ada satupun susu formula yang dapat menggantikan ASI itu sendiri seperti itu karena kandungan antibodinya itu yang sulit disamakan seperti itu, kandungan-kandungan lainnya pun juga sulit disamakan oleh susu formula. Walaupun dengan teknologi yang semakin berkembang saat ini dari penelitian-penelitian pun juga belum ada yang bisa menandingi dari ASI seperti itu, Dok. Jadi yang pertama itu adalah ASI. Jadi tidak ada yang mengalahkan kandungan ASI ya dok. Kalau saya nggak salah, ada satu
antibodi yang ada di ASI dan tidak bisa diproduksi oleh susu formula ya dok? Iya, betul. Ya, dok, ada lagi nih yang nanya dari dokter cerinis kita juga, dokter Yovita. Dia tanya dok, katanya kalau anak sulit bicara nih, bisa dibantu dengan daun sirih nggak dok? Katanya itu dikepret ke mulutnya. Mitos atau fakta dok? Itu mitos, Dok. Jadi untuk perkembangan bicara itu tetap yang paling pertama adalah kita harus memberikan stimulasi kepada bayi tersebut. Kayak seperti itu. Stimulasinya terutama dengan kita sering mengajak anak tersebut berbicara. Kemudian juga terutama dengan berbicara dua arah ya, komunikasi dua arah. Dan juga yang kedua adalah meminimalisir penggunaan dari gadget seperti itu. Karena kan untuk saat ini nih ibu-ibu milenial itu paling banyak akan memberikan gadget pada anak di bawah 1 tahun. Itulah yang menjadi salah satu faktor kenapa anak-anak sekarang itu lebih sulit untuk memulai bicara. Karena biasanya Dok. Soalnya iya seperti di masa SMP, anak saya udah mau diajak bicara dok. iya betul. Jadi untuk ibu-ibu sekarang itu karena memang kesibukannya sendiri pun juga padat, itu biasanya akan membuat anak tersebut itu diberikan gadget dengan jangka waktu yang sangat lama. Nah, itu kan kalau misalnya menggunakan gadget adalah komunikasinya hanya satu arah. Dan terkadang juga bahasa yang digunakan pun juga komunikasinya belum tentu dimengerti oleh bayi tersebut. Kalau misalnya mau menggunakan gadget pun harus didampingi oleh orang tuanya seperti itu sehingga anak juga akan mulai memahami apa yang dia tonton seperti itu dok. Jadi harus dengan pengawasan. Jadi peran serta orang tua dan kehadiran orang tua masih sebegitu pentingnya dan tidak bisa digantikan ya dok. Nah Iya betul. dok, ada nggak sih dok red flag atau tanda-tanda yang harus kita perhatikan? Wah ini udah saatnya saya konsul ke dokter anak. Kok di umur sekian anak saya nggak bisa bicara? Atau kok di umur sekian anak saya belum babbling, babanya belum? Ada nggak sih dok batasan umur kira-kira dari dokter yang harus jadi awareness nih buat disiar sekalian? Kalau di umur sekian belum bisa bicara, harus segera mencari spesialis anak. Nah, kalau misalnya di usia 6 bulan anak sama sekali belum ada kata yang keluar, misalnya dia kuing, belum bisa a atau au atau misalnya ba kayak gitu, itu pun juga udah menjadi sesuatu tanda awareness kita seperti itu. Dan juga apabila anak belum bisa mengucapkan satu kata di usia kurang lebih sekitar 1,5 tahun, itu pun juga udah menjadi sesuatu yang awareness kita untuk membawa seorang anak ke dokter anak untuk di screening kemampuan si anaknya itu sudah ada keterlambatan bicara atau enggak seperti itu dok. Jadi itu tanda-tanda ternyata walaupun 6 bulan belum bisa mengeluarkan satu kata, tapi ketika dia belum mengeluarkan suara seperti au au atau kita lebih kenal dengan bablik, itu juga udah tanda dimana kita harus aware ya dok, kenapa dia belum babbling. Iya betul dok. Nah dok, tapi ada kata orang nih dok, kan kita ngomong mitos atau fakta itu kan dari kata orang. Anak diam itu sebenarnya dia baik-baik aja dok, dia itu sehat, orang nggak menangis, nggak rewel. Anak diam, kalau misalnya untuk anak diam itu dia itu baik-baik saja atau tidak, itu kita harus benar-benar sebagai orang tuanya lebih meng-screening anak yang diam-diam saja, karena anak yang diam itu malahan kan kita jadi nganggap anak kita itu baik-baik saja seperti itu ya dok ya. Jadi selama si anaknya itu diam tapi ternyata perkembangannya itu sesuai dengan usianya, itu tidak masalah. Contohnya misalnya anak di usia 1 tahun, dia tuh memang sering bisa bermain sendiri, itu belum tentu anak tersebut ada masalah ya dok ya. Tapi kalau misalnya dianya ternyata motorik kasarnya udah baik, kemudian juga motorik halusnya dia baik, kemudian berbicaranya juga sesuai dengan usianya, dan dia komunikasi dengan kitanya juga bisa, nah itu tidak ada masalah. Tapi pada beberapa anak yang diam dan juga sulit berkomunikasi dengan sekitarnya, misalnya anak-anak autis seperti itu, dia itu biasanya akan diam dan dia nggak mau berkomunikasi dengan
lingkungan. Jadi dia sulit untuk berkomunikasi atau dia sosialisasi dengan anak-anak seusianya. Kalau misalnya udah ada tanda-tanda antisosial nih pada anak tersebut, kemudian juga biasanya dia ada gerakan-gerakan aneh atau gerakan-gerakan repetitif, mengulang-ulang sesuatu. Nah, itu kita harus sebagai orang tua mulai aware anak kita itu ada sesuatu atau tidak. Kayak gitu, Dok. Jadi tetap harus sebagai orang tua kita harus lebih memahami kondisi anak. Seperti itu, Dok. Jadi nggak semua diam itu betul-betul baik-baik aja ya, Dok. Iya, betul. Sama nih, seperti pasangan kita, kalau diam aja belum tentu baik-baik aja. Ternyata ini berlaku juga pada anak-anak kita. Nggak semua diam itu adalah baik-baik aja ya, Dok. Soalnya kata orang, bagus dong, Dok, diam, orang nggak rewel. Jadi saya bisa kerja yang lain. Ternyata itu ada tanda-tanda di mana kita harus aware. Jangan-jangan anak saya terlambat bicara ini. Nah, Dok, ada lagi dari DCers kita yang nanya, dokter cantik mau nanya dong, anak minum susu dot itu idealnya sampai umur berapa sih, Dok? Karena nih, Dok, saya tambahin sedikit, ada mitos, benar nggak sih kalau anak pakai dot itu menyebabkan nanti giginya tonggos, Dok? Nanti dia ada Iya. kelebihan, giginya maju, Dok. Iya, Dok. Jadi kalau misalnya untuk menggunakan dot itu kita harus mulai menyapih terutama di atas usia 2 tahun ya. Tapi kalau misalnya anak kan nanti di usia 9 bulan biasanya dia akan mulai bisa minum menggunakan apa namanya cangkir tapi yang si tutupnya itu yang masih apa namanya di tahap sebelum sedotan itu yang tutupnya moncong. Nah, seperti itu. Jadi dia di usia 9 sampai 10 bulan udah mulai kalau misalnya anaknya memang bisa mulai menggunakan cangkir dan dia bisa mengenyot, itu boleh diganti disapi menggunakan cangkir tersebut. Supaya si anak itu nggak tergantung dengan Supaya anak itu nggak tergantung sama dot ya, Dok. kalau misalnya pada malam hari itu anak akan apa namanya akan lebih tenang tidurnya apabila sebelum tidur itu diberikan dot kayak gitu. Makanya kita harus mulai menyapih penggunaan susu di atas 1 tahun karena kebutuhan susu pun juga untuk anak di atas 1 tahun udah mulai berkurang, Dok. Dia hanya kebutuhan susu itu hanya kurang lebih 500 cc per hari. Jadi nggak perlu malam-malam itu sering dibangunkan untuk minum susu kayak gitu, Dok. Dan memang kalau misalnya anak itu sering ngedot terus-terusan menggunakan empeng sampai di atas usia 2 tahun, kemungkinan untuk jadi tongosnya itu semakin besar dan juga bukan jadi tongos aja, tapi gigi-giginya pun juga biasanya akan mengalami kerusakan atau karies. Itu sih masalahnya, Dok. Jadi fakta, Dok, kalau misalnya di atas 2 tahun anak masih sering ngedot, terutama di malam hari, waktu tidur, itu akan menyebabkan anak mengalami gangguan kerusakan gigi dan juga bisa menyebabkan ketongosan itu sendiri, Dok. Nah, ini buat ibu-ibu nih. Jadi hidup itu katanya adalah pilihan. Jadi kita harus memilih mau tidur tenang atau keindahan estetika si anak nanti akan terganggu karena ada tadi penyakit-penyakit gigi seperti karies atau posisi gigi yang nanti akan berubah yang disebabkan karena terlalu banyak mengenyot dot tadi ya, Dok. Iya, betul, Dok. Nah, Dok, ada lagi nih, Dok, ada yang mau tanya. Mitos atau fakta, Dok, anak di bawah 1 tahun itu tidak boleh minum madu. Ya, itu fakta, Dok. Jadi untuk anak di bawah 1 tahun itu kita tidak merekomendasikan untuk pemberian madu karena biasanya ada kandungan Clostridiumnya yang ada di dalam madu itu sendiri dan bisa menyebabkan kegawatan pada seorang anak. Jadi memang untuk madu tidak direkomendasikan untuk bayi di bawah 1 tahun, Dok. Jadi yang direkomendasikan ya, ini adalah fakta. Bayi di bawah 1 tahun tidak direkomendasikan untuk meminum madu. Nah, nih Dok, ada lagi dari Lisier. Dok, ceriwisin kita dong. Ini Lisier setianya Dokter Ceriwis nih, Dok. Dok, mau tanya, kalau anak yang masih menyusu ASI, terus anak itu mencret, ibunya Dok yang harus minum obat diare. Itu mitos atau fakta? Jadi, saya juga dengar banyak ibu-ibu yang begini Dok, datang ke IGD, mengajukan anak muntah dan mencret, kita kasih obat,
2 hari kemudian mencret bertambah parah dan ternyata minum obatnya itu ibunya karena anaknya Iya, masih minum ASI. iya, Itu itu mitos mitos atau loh. Nggak benar. Iya, jadi memang beberapa ibu pun juga datang ke tempat praktek menanyakan seperti itu, Dok. Jadi, apakah kalau misalnya bayinya itu sakit, apakah ibunya yang meminum obat atau anaknya yang meminum obat? Seperti itu. Jadi tetap yang meminum obat adalah anaknya, bukan ibunya. Karena untuk obat masuk ke dalam tubuh ibu dan keluar melalui ASI itu jumlahnya hanya sangat-sangat sedikit seperti itu dan tidak optimal ke bayinya. Jadi kalau misalnya untuk mencret dan segala macam obat-obatan yang diresepkan oleh dokter anak itu diberikan langsung kepada anaknya ya Bu ya. Seperti itu. soalnya soalnya mungkin pada beberapa ibu yang anaknya alergi yang disalahin ibunya dok. Ini ibunya pasti salah makan ya, ibunya pasti minum ini ya, produk-produk tertentu ya. Jadi mungkin pada ibu-ibu berikutnya adalah berpikir kalau saya salah makan menyebabkan anak saya mencret, berarti obatnya saya yang telan. Jadi sekali lagi itu Iya, mitos ya dok, mitos mitos jangan dong. obat-obatan untuk anak kita, kita yang minum baru kita tetein anak kita. Nanti kalau mau tips and trick kasih obat pada anak, itu memang perkara bukan perkara mudah. Mungkin bisa konsultasi langsung datang ke klinik atau ke rumah sakitnya tempat dokter Stefani ini berpraktek nih. Dok, ada lagi nih dok dari DCR kita. Dok mau tanya, mitos atau fakta gula itu bisa menyebabkan si kecil menjadi hiperaktif? Oh, itu mitos, Dok. Jadi kalau misalnya untuk gula itu sendiri, itu tidak akan menyebabkan seorang anak menjadi hiperaktif, Dok. Seperti itu. Jadi untuk penelitian pun juga tidak ada yang menyatakan bahwa penggunaan gula itu menyebabkan seorang anak menjadi hiperaktif. Itu, Dok. Baik dok, berarti itu mitos ya dok. Tapi dok, apa benar dok pemberian gula itu kalau bisa jangan di malam hari? Jadi saya dengar kenapa gosip ini bisa beredar. Pada beberapa kabar burung yang beredar di antara ibu-ibu adalah anak saya jam 12 baru tidur dok. Soalnya jam 9 saya kasih makan gulanya banyak. Jadi itu mitos ya dok. Hmm, mitos dong. Malah penggunaan gula malam hari, malah kan kalau misalnya anaknya ternyata nanti dia nggak sikat gigi sebelumnya, malah itu akan yang merusak kesehatan gigi si anaknya. Penggunaan gula berlebihan juga akan menyebabkan si anak menjadi obesitas dan segala macam dong. Seperti itu. Makanya yang pemberian gula dan garam pun juga harus secukupnya, tidak berlebihan pada seorang anak. Karena juga berisiko untuk penyakit-penyakit metabolik pada seorang anak. Seperti itu dong. Mitos sekali lagi. Kabar yang beredar itu ternyata mitos. Kalau gula itu menyebabkan anak-anak itu menjadi hiperaktif. Yang fakta adalah pemberian gula di malam hari menjelang tidur dan menyebabkan lupa sikat gigi itu menyebabkan kelainan pada gigi si anak ya dok. Nah dok, ada lagi nih. Dok, cerimisin dong, kalau bayi usia 1 sampai 2 bulan, mukanya beruntusan itu pasti karena kepanasan. Mitos atau fakta, dok? Oh, kalau misalnya untuk beruntusan pada anak ya dok ya, itu memang kita kan harus evaluasi apakah memang seorang anak itu memiliki bakat atopi atau tidak. Kayak gitu dok. Jadi kalau misalnya kemerahan pada anak itu bisa dari karena dermatitis atau eksim, bisa juga dari beruntusan karena keringetan juga bisa. Itu memang setiap kelainan kulit pada seorang anak itu harus kita lihat juga. Apakah itu sesuatu karena biang keringat atau karena hal-hal yang lain seperti itu dok. Jadi harus dievaluasi lagi ke dokter spesialis anak terdekatnya seperti itu. Jadi faktanya adalah memang mungkin saja beruntusan itu karena kepanasan ya dok. Tapi kalau itu suatu kepastian itu belum tentu ya dok. Harus dievaluasi ulang ke spesialis anak terdekat. Apakah penyebabnya ini memang kepanasan atau ada penyebab-penyebab lain. Begitu ya dok? Iya betul dok. Nah, ada lagi nih dok, dari dokter Yovita lagi nih. Dokter Yovita mungkin ada rencana-rencana punya baby lagi nih, bayi-bayi lagi nih. Dok, kritik kita dong, garam dan gula itu tidak boleh diberikan pada bayi, mitos atau fakta. Dan kalau misalnya itu adalah
fakta, usia berapa dok boleh diberikan? Apa dok tadi? Maaf dok, yang diberikan kepada bayinya? Garam dan gula dok. Oh, garam dan gula bisa diberikan kepada bayi saat memulai pertama kali MPASI, dok. Seperti itu. Jadi memang ada dengan takaran terbatas. Hanya secuil atau sejumput saja yang boleh diberikan kepada bayi untuk memulai MPASI. Seperti itu. Jadi kita sih untuk memulai memulai MPASI pertama, seorang bayi itu dapat diberikan tambahan perasa. Jadi tidak harus tawar tanpa garam ataupun tanpa gula. Untuk bumbu-bumbu dapur pun juga bisa diberikan kepada bayi tersebut. Misalnya mau diberikan bawang putih, bawang merah, seperti itu pun juga boleh diberikan kepada bayi. Seperti itu untuk menambah rasa. Karena ASI pun juga di bayi usia 0 sampai 6 bulan itu ada kandungan gulanya karena juga kan rasanya manis. Saat diberikan MPASI pertama tawar tanpa perasa, itu terkadang anak tidak mau makan. Seperti itu, Jadi Dok. GTM ya dok, gerakan tutup mulut nih, yang lagi tenar di antara ibu-ibu nih. Iya, betul. Nah Jadi dok jangan ada memberikan lagi makanan nih, tidak enak ke bayinya juga. Tapi dengan takaran yang terbatas ya, seperti itu. jadi itu adalah mitos ya dok, kalau bayi itu nggak boleh ditambahin gula atau garam. Nah dok ada lagi nih Iya. pertanyaan. Dok, baby 6 bulan itu senang makan jari kaki. Oh mungkin begini dok, mitos atau faktanya. Kan bayi-bayi itu suka nyot jari tangan dan jari kaki ya dok. Itu katanya kalau kita nggak berhentiin, itu akan jadi kebiasaan dan tidak akan hilang. Mitos atau fakta dok? Jadi sebenarnya dok, kalau misalnya memang untuk jadi anak itu ada fasenya, fase oral seperti itu. Memang kebutuhan dia atau kenyamanan dia itu terpusatnya di mulutnya. Jadi bayi-bayi tersebut itu kadang-kadang rewel, itu karena pengen ngenyot. Jadi ada bayi yang rewelnya itu karena haus, ngenyotnya karena haus, ada juga yang dia ngenyotnya karena dia pengen nyaman, pengen tidur. Seperti itu. Jadi terkadang dia akan mengalihkannya itu, apabila dia udah kenyang, dia akan mengalihkannya itu dengan dia menghisap jempolnya, baik jempol tangan ataupun jempol jari apabila dia udah mulai besar. Seperti itu. Jadi itu sih sebenarnya diperbolehkan untuk mengenyot jari-jarinya selama tangan dan kakinya itu sering dibersihkan. Seperti itu. Dan nanti mulai ya dok, dan Ada nanti tips untuk mencegahnya. jadi nanti kalau misalnya si anak itu kan nanti di usia 1 tahun ke atas dia akan mulai mengeksplor sekitar. Nanti di atas 1 tahun itu anak tersebut sudah mulai banyak dialihkan apabila dia mulai mau mengenyot tangannya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dia di usia-usia bayi, di usia 0 sampai 1 tahun masih sering ngenyot itu sih sebenarnya kita nggak masalah ya. Untuk si anak tersebut asal dia bersih tangannya. Tapi kalau misalnya udah di atas 1 tahun nanti kan risiko tongos juga si adeknya. Jadi mulai disapih, mulai dikurangi frekuensi dia mengenyot tangannya seperti itu dok. Nah Jadi nih selama dok, ada tangannya bersih nggak apa-apa. nggak apa-apa ya dok. Ya. Nih dok, ada pertanyaan yang bilang, aduh nggak dijawab nih anak ketiga dan keempat. Jadi ada di peers kita, namanya Ricky Rinaldi, dia menanyakan tentang bagaimana mencegah supaya payudara itu tidak kendor. Apalagi sudah punya anak setelah bayi ketiga dan keempat. Nah, mungkin akan saya jawab, tapi nanti di live kita berikutnya. Karena tema kita kali ini adalah mitos atau fakta seputar anak nih. Semangat juga nih di share dari Ricky Rinaldi. Nah, dok ada lagi yang mau tanya, apakah benar anak bayi itu diberikan kopi supaya tidak kejang? Itu mitos dok. Dok. Jadi itu mitos ya dok? Ya, mitos dok. Karena kejang itu sendiri tidak akan berhenti dengan pemberian kopi. Seperti itu. Oh, jadi soalnya banyak nih dok, biasanya itu dari orang tua kita ya. Eh, mau kita langgar juga gimana ya nanti orang tua kita sedih. Pagi-pagi udah dibawain kopi hitam dok. Bukan untuk bapaknya, tapi untuk babynya. Untuk mencegah kejang katanya. Itu Ternyata itu mitos mitos ya pun dok. soalnya dok.
Mitos dari Kenapa? nenek moyang. Nah, Mitosnya dari dan nenek ini moyang sudah seperti tergantung itu. dari mitos ya. Iya betul. Ada Jadi pertanyaan untuk lagi ibu-ibu nih. milenial saat ini, sebaiknya kita sudah tidak lagi memberikan kopi pada bayi. Ya dok? Nah, jadi kalian nih disebut ibu-ibu milenial atau ibu-ibu zaman dahulu. Tidak semua kata orang tua kita itu salah, tidak ya dok. Makanya sore ini kita mau Iya. bahas nih, yang mana mitos, yang mana fakta, dilihat dari sisi medisnya. Nah, ada pertanyaan lagi nih dok. Kalau anak umur 8 tahun, setiap hari minum vitamin minyak ikan yang kapsul omega 3, itu nggak apa-apa. Oh ini pertanyaan dok, bukan mitos fakta. Gimana nih dok? Ya. Kalau Jadi anak umur untuk 8 tahun, vitamin omega 3 itu sendiri, sebenarnya untuk kandungan omega 3, 6 itu memang sudah terkandung di dalam makanan bayi tersebut. Seperti itu, misalnya dalam ikan, itu terutama banyak untuk omega 3-nya ya dok ya. Jadi kalau misalnya kandungan dan dia konsumsi makanannya baik, nggak ada masalah makan, sebenarnya tidak perlu ditambahkan lagi suplementasi apapun juga. Jadi kita nggak, sebagai dokter anak pun juga tidak merekomendasikan pemberian vitamin secara terus-menerus apabila anak tersebut tidak mengalami gangguan makan. Tapi apabila ada beberapa anak yang memang ada gangguan nutrisinya, dia ada gangguan makannya atau ada gangguan keterlambatan sesuatu, nah itu baru kita akan merekomendasikan suplementasi khusus. Jadi untuk pemberian vitamin itu tidak diwajibkan pada anak, kayak gitu dok, selama si anak tersebut tidak ada sesuatu masalah. jadi pemberian multivitamin terus-menerus juga tidak dianjurkan ya dok. Tetap ada harus Iya masa betul. jedanya. Nih dok, ada lagi nih dok, mitos atau fakta nih dok. Jika anak sering menjulingkan mata ke atas, itu akan bikin anaknya juling selama-lamanya. Oh, itu mitos, Dok. Jadi itu untuk bayi usia berapa, Dok? Jadi kalau misalnya untuk bayi-bayi yang baru lahir, itu memang matanya itu akan pada bulan-bulan pertama itu matanya akan terlihat juling. Karena otot-otot matanya itu masih belum kuat. Tapi nanti semakin bertambah usia, di atas usia 6 bulanan, itu dia akan mulai lebih terfokus matanya. Jadi si julingnya itu akan mulai menghilang. Tapi kalau misalnya memang dia juling terus-menerus sampai anak di atas usia 6 bulan, itu memang harus kontrol ke dokter mata apakah memang dia ada kelemahan dari sisi otot matanya atau tidak. Tapi kalau misalnya dia di usia-usia awal, usia 1-2 bulan dia juling, dia kadang-kadang pada bayi itu matanya akan sering pergerakannya cepat pada usia-usia awal kehidupan, itu sih masih normal dok, seperti itu, karena dia masih belum bisa memfokuskan matanya ke suatu benda kayak gitu, karena juga ototnya masih belum terlalu kuat. Jadi Gitu. mitos ya dok, apalagi kalau dibilang anak yang sering mendelik ke atas itu bisa menyebabkan kejang. Nah, kecuali kalau misalnya anak tersebut saat sedang kejang. Itu memang kalau misalnya anak tersebut ada kaku kedua tangan kakinya, kemudian juga mulutnya mulai kebiruan dan dia fokusnya kedua matanya mendelik ke atas, itu tanda-tanda kejang. Tapi kalau misalnya dia cuma ngelihat ke atas aja tapi tidak ada tanda-tanda kebiruan di mulutnya, tangan kakinya juga dia santai-santai aja, anaknya baik, itu bukan kejang seperti itu. Jadi kita juga harus konsultasi ke dokter kalau misalnya anak tersebut ada tanda-tanda kejangnya seperti itu. Karena kalau kejang biasanya anak pun akan kelojotan. Biasanya antara kelojotan, kaku, itu baru memang harus difikirkan anak mendelik ke atas karena kejang. Gitu dok. Tapi berarti itu mitos ya dok, kalau terkadang bayi atau anak yang suka bercanda mendelik ke atas itu bisa menyebabkan kejang. Bukan menyebabkan kejang. Bukan. Dia Kan mitos. menyebabkan kejang ya dok. Tapi harus Iya. diperhatikan tanda-tanda lain, apakah memang si anak ini sedang kejang atau hanya sedang bercanda ya dok. Dok, ada Iya. lagi nih. Dokter ceriwisin kita dong, anak kalau kagetan berarti kurang dibedong waktu kecilnya. Mitos atau fakta dok? Mitos dok. Jadi kalau misalnya untuk anak bayi, memang bayi tersebut akan memiliki respon atau refleks kaget. Itu normal dok, seperti itu sampai usia 3-6 bulan. Jadi bayi akan gampang misalnya mendengar sesuatu dia akan kaget. Mau misalnya dia apa namanya? Dia misalnya ada sesuatu yang suara keras dia akan kaget, itu sangat-sangat normal. Jadi kalau misalnya di bedong itu tujuannya itu hanya untuk membuat si anak nyaman. Membuat si anak nyaman, hangat,
seperti itu, dan memang ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa di bedong itu akan menurunkan risiko sudden infant death syndrome. Itu saja sih dok. Jadi kalau misalnya untuk kaget sih itu nggak Nah ya dok, menjadi tidak ada hubungannya antara sering kaget sama kurang di bedong ya dok. Nah nih dok, iya betul. ngomong-ngomong bedong, ada mitos atau fakta bedong bedong itu supaya kakinya lurus. Jadi kalau nanti nggak dibedong kakinya bisa bengkok atau seperti letter O atau letter X pada anak. Mitos atau fakta dok? Itu mitos dok. Jadi memang kalau misalnya untuk bayi-bayi lahir, hampir seluruh bayi lahir itu lahir ke dunia dengan bentuk kakinya seperti huruf O. Seperti itu. Itu memang normal karena pas lagi dalam kandungan pun juga mengikuti kontur perut ibunya, rahim ibunya yang bulat. Seperti itu. Dan itu akan bertahan terus sampai anak tersebut usia di atas 2 tahun. Saat dia mulai bisa berjalan, mulai dia bisa berjalan dengan baik, biasanya kakinya akan mulai terlihat lurus. Jadi kalau misalnya untuk bedong sendiri, bedong terlalu kuat di daerah kakinya itu malahan akan menyebabkan adanya gangguan pergeseran panggul. Jadi malah kita tidak merekomendasikan untuk membedong bayi dengan meluruskan kakinya. Jadi di Oh, daerah kakinya malah harus dilonggarkan, tidak boleh diluruskan apabila membedong bayi. Gitu dok. jadi zaman dulu itu ya dok, kalau kita bedong bayi kan kita lurusin banget tuh kaki sama Iya, lututnya baru betul. kita ikat. Berarti itu sebenarnya adalah mitos ya dok. Untuk di Iya, bedong itu betul. supaya kakinya lurus, yang betul adalah hanya untuk menghangatkan dan memberikan kehangatan ya dok. Nah dok, Kenyamanan. kenyamanan ya dok. Dok, ada pertanyaan lagi nih dok. Eh, Dokter seriusin kita dong, menyapi anak dengan brotowali supaya cepat. Mitos atau fakta? Jangankan brotowali dok. Biasa saya tahu juga ada yang kasih cabe, ada yang kasih wasabi, pokok sesuatu yang pedas, yang pahit. Anak-anak tuh kira-kira menangis lah, bikin dia traumatik. Mitos atau fakta dok? Jadi kalau misalnya kita untuk menyapi ASI itu kan memang kita akan eksklusif pemberian ASI itu sampai 6 bulan, kemudian dilanjutkan sampai minimal usia 2 tahun. Jadi untuk berapa waktu yang sangat tepat untuk kita menyapi, sebenarnya kita nggak ada patokan tepatnya berapa usianya si anak tersebut itu disapi. Disapi itu harus dengan kesiapan kedua belah pihak. Jadi bukan hanya satu pihak saja. Jadi baik pihak ibunya dan juga pihak anaknya. Seperti itu. Jadi kedua-duanya itu harus siap untuk disapi. Jadi kita sih nggak begitu merekomendasikan untuk menggunakan sesuatu yang membuat si anak trauma. Kita sih nggak merekomendasikan seperti itu. Jadi kalau misalnya mau menyapi pun kita mulai karena untuk usia di atas di si anak mendekati usia 2 tahun itu dia udah mulai mengerti apa yang kita ucapkan. Jadi seringlah untuk berkomunikasi dengan anak apabila misalnya sering dinasehati anaknya, untuk sekarang kita udah mulai harus lepas ASI seperti itu. Jadi sudah tidak perlu lagi ASI yang sering dikomunikasikan dengan anak tersebut. Jadi mulailah disapi dengan kita sering berkomunikasi dengan anak tapi tidak menggunakan sesuatu yang membuat seseorang anak itu traumatis. Seperti itu, Dok. Jadi karena Berarti kita sebenarnya tapi harus kesiapan keduanya. Jadi anak tersebut sudah siap dan ibu tersebut pun juga sudah siap. Seperti itu. jadi ini bukan masalah mitos atau fakta ya dok, tapi masalahnya penyapi itu adalah kesepakatan ternyata. Anak kita yang mau disapi walaupun masih kecil, kita bisa berunding juga nih. Nah dok, masih ada lagi nih mitos atau fakta. Apakah bayi umur 40 hari itu harus dicukur rambutnya? Mungkin mengenai ada satu statement adalah bayi sering dibotakin itu akan membuat rambutnya itu makin banyak. Mitos atau fakta, dok? Jadi pertama dok, jadi kan kalau misalnya yang bayi sering dicukur menyebabkan rambutnya menjadi lebat itu adalah mitos. Jadi mau berapa sering rambut yang dicukur apabila memang genetiknya seperti itu dan juga nutrisinya tidak baik itu terkadang juga menyebabkan rambutnya akan tipis-tipis aja. Tapi kalau misalnya bayinya memang genetiknya rambutnya lebat, kemudian juga nutrisinya baik dan segala macam faktor-faktornya itu baik, rambutnya yang tumbuh pun akan langsung lebat seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk pemotongan rambut di usia 40 hari, pada beberapa adat
ada beberapa adat dan juga beberapa kepercayaan itu memang memerlukan pemotongan rambut di usia tersebut. Jadi itu sih kalau misalnya untuk kepercayaan di usia 40 hari sih nggak masalah. Tapi kalau misalnya yang menyatakan statement menyatakan bahwa memotong rambut berkali-kali menjadi lebat itu adalah mitos seperti itu. Mitos ya dok. Dok, ada lagi nih, mitos atau fakta. Bayi jangan sering digendong, nanti bau tangan. Keterusan minta digendong terus, nggak mau ditaruh. Mitos atau fakta dok? Itu adalah mitos dok. Jadi sebenarnya nih dok, tujuan kita adalah menggendong bayi itu adalah untuk kenyamanan seorang bayi yang pertama, kemudian juga bonding kita dengan seorang anak tersebut. Nah biasanya tuh ibu-ibu tuh yang menanyakan adalah, dok, apakah anak saya boleh dibiarkan nangis terus-terusan nih dok, nggak perlu digendong, jadi biarin aja nangis si adiknya, karena kalau misalnya diangkat itu anak tersebut nanti akan jadi terbiasa digendong oleh kita. Nah itu yang perlu diklarifikasi. Jadi kalau misalnya anak tersebut menangis, kita harus langsung mencari tahu penyebabnya apa. Tidak boleh dibiarkan begitu saja, karena anak yang terus-terusan menangis akan mengganggu mental emosional seorang anak di kemudian hari, seperti itu. Jadi kita harus tahu Jadi si adiknya itu nangis karena apa gitu. Apakah karena dia pengen digendong atau karena dia pengen nyaman sama kita, apakah dia karena pengen pup, apakah karena dia haus. Nah, itu yang harus kita ketahui, tangisan bayi itu karena apa. Seperti itu, Dok. Jadi memang seorang bayi itu kadang-kadang harus kita perlakukan yang memang seperti yang baik diharapkan. Seperti itu kita harus terjun ke dunia bayi, dia ingin seperti apa, kita memperlakukan bayi seperti itu dok. Jangan sampai anaknya nangis sampai dia teriak-teriak tapi kita biarin aja nih gitu juga nggak boleh seperti itu. nah, mengenai anak menangis dok, selain karena tadi yang dokter bilang untuk kita cari tahu apa penyebabnya, bisa saja karena memang dia nggak nyaman di perutnya, tapi ada juga akhirnya statement yang keluar adalah anak kamu menangis terus, jangan-jangan ASI kamu sedikit kali. Jadi mendingan kasih sufor aja lah, biar anak kamu nggak menangis terus. Mitos atau fakta, bayi yang menangis terus itu dikarenakan ASI ibunya itu kurang dok? Itu mitos dok. Ya, memang sekarang ini banyak-banyak ibu yang datang kontrol itu yang langsung diseling dengan susu formula kayak gitu. Jadi nggak semua bayi itu menangis karena kurang asupannya dok. Jadi bayi yang besar, yang berat badannya bagus, naik yang cukup, tapi datang kontrol itu anak saya nangis terus, tapi karena kurang asi saya. Itu tidak mungkin kurang untuk asi dok. Jadi kalau misalnya bayi tersebut meneteknya baik, perlekatannya baik, dan juga berat badannya naik dengan baik, itu tidak kurang asinya. Cuma memang pada bayi terkadang nangis itu banyak faktornya. Kadang-kadang juga pada usia-usia tertentu bayi mengalami namanya growth spurt, jadi pertumbuhan cepat ya. Kadang-kadang kalau misalnya bayi sedang pertumbuhan cepat itu dia akan sangat rewel. Sangat rewel karena dia pengen minta ASI atau susu yang sangat banyak, sangat sering. Kemudian juga kadang-kadang karena dia sedang pertumbuhan pesat itu antara lempeng-lempengnya itu sedang meregang. Kadang-kadang juga kaki tangannya itu akan terasa pegal seperti itu, Dok. Jadi memang dia akan sering rewel. Nah, itu yang sering disalahartikan oleh ibu itu kalau misalnya dia asinya kurang gitu, Dok. Jadi bayi itu bisa pegel juga ya dok? Iya Nah bisa. dok, nih dok, ada lagi nih dok, ini kebiasaan yang masih banyak kita temukan nih pada bayi baru lahir. Tempelin koin dok di pusernya biar nanti nudelnya nggak bodong katanya. Mitos atau fakta dok? Itu mitos, Dok. Jadi memang untuk bayi itu pada beberapa bayi itu ada yang mengalami bodong ya karena kan di antara otot-otot bayi di perut bayi itu kan sebelum dia lahir itu diseling oleh yang namanya tali pusat ya. Jadi dari antara celah si otot itu kemudian tali pusatnya keluar, kemudian saat si tali pusatnya sudah kering dan puput itu dia akan mulai lepas. Nah, celah ini tuh akan tetap ada seperti itu.
Nah, si celah ini akan lama-lama mulai menutup seiring dengan kekuatan dari otot perut si adiknya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya nanti dia semakin kuat si otot perutnya, nanti akan mulai menutup si celah tersebut. Nah, Jadi kecuali pada mitos ya beberapa dok. kasus, iya mitos, tapi pada beberapa kasus di mana celah tersebut itu terus ada sampai anak usia di atas 2 tahun, itu juga harus difikirkan sebagai suatu hernia. Kayak gitu, Dok. Jadi kalau misalnya dia si celahnya menetap sampai di atas usia 2 tahun, kemudian juga celahnya makin lama makin membesar, itu juga harus cepat dikonsultasikan dengan dokter anaknya. Kayak gitu. Tapi dengan pemberian koin itu sendiri tidak akan menutup celah itu, karena celah itu akan menutup secara sendirinya tergantung dengan kekuatan otot si bayinya. Kayak gitu, Dok. Justru nanti jangan-jangan dari koinnya lupa dibersihkan, malah infeksi Infeksi. nih ibu nih. Betul, Dok. Bodongnya karena nanti infeksinya muncul. Nah dok, ada lagi nih dok, dokter seriusin kita dong, kalau anak gigit saat menyusui harus dipukul supaya tahu kalau dia itu salah. Mitos atau fakta dok? Mitos, Dok. Udah ada kekerasan dalam rumah tangga nih. Jadi kalau misalnya untuk anak itu saat dia tumbuh bayi biasanya memang kan terasanya tuh dia gatal ya dok ya. Jadi dia pengen menggigit sesuatu yang ada di mulutnya ya. Jadi kalau misalnya dia menggigit mungkin sekali akan menggigit kita. Tapi kalau misalnya bisa sih diberitahunya dengan komunikasi antara ibu dan anaknya seperti itu dok. Jadi pengalaman saya pribadi pun juga selama menyusui, juga setelah anak tersebut kita sering komunikasikan, dia lama-lama juga mulai memahami sih dok, kayak gitu. Jadi frekuensi menggigitnya pun juga akan mulai berkurang. Gitu. Jadi dokter spesialis kita ini udah punya anak dok. Sudah dok. Ya, ini bocoran buat di sini. Ternyata dokter cantik jelita kita ini sudah punya anak. Berapa dok anaknya dok? Masih satu dok. Oke. Belum Dok, nyanyi dokter ya. dok, mengingat waktu nih dok. Ada mitos dan fakta terakhir mungkin ya dok. Dok, mencubit hidung bayi supaya mancung. Jadi kalau yang dilihat belum terlihat maju nih dok tulang hidungnya, setiap pagi katanya habis mandi. Dulu saya dikasih setiap habis mandi dok. Harus dipencet-pencet supaya ada harapan mancung dok. Mitos atau fakta? Mitos dok. Jadi kalau misalnya untuk pertumbuhan si tulang apa namanya tulang hidung bayi itu pun juga tidak akan berpengaruh dengan kita sering memencet hidungnya seperti Apa itu nggak bisa dok. dibentuk dok? Kayak clay. Itu kan itu tulangnya loh dok, bukan di bagian luarnya. Jadi kan yang tumbuh itu tulangnya, tulangnya nggak bisa kita pahat seperti itu. Jadi itu mitos ya dok, ternyata mencubit Iya, hidung si bayi itu bisa membuat harapan mancung gitu dok ya. iya. Nah dok, ternyata masih ada waktu nih dok. Mitos atau fakta sih dok, kalau anak saya demam itu tandanya mau tambah pintar. Jadi Mitos tenang aja dong. bu. Mitos ya dok. Iya, karena kan demam itu malah itu adanya suatu alarm dari tubuh si bayi itu ada sesuatu nih dok, kayak gitu. Apakah dia sesuatunya itu ada suatu infeksi atau dia lagi mau tumbuh gigi, tanda-tanda dehidrasi. Nah, itu juga bisa nyebabin demam, bukan karena anak akan menjadi pintar. Kalau misalnya mau menjadi pintar sih anaknya kelihatannya itu dari kegiatan dia sehari-hari, dari motoriknya, dari kepintaran ngomongnya, seperti itu. Tapi bukan dari tanda demam. Karena Gitu. sering banget pasti kita dengar ibu-ibu bilang, oh tenang aja, demam-demam gitu biasanya habis demam pasti pinter. Pasti dia mau pinter. Jadi itu adalah mitos ya dok. Iya, Justru mitos tuh. demam adalah tanda yang harus kita perhatikan. Ada apa dengan bayi kita atau anak kita ya dok? Iya. Lagi nih dok, masih ada waktu mitos atau fakta. Betulkah baby walker itu adalah alat bantu yang tepat atau membantu si bayi untuk berjalan? Itu adalah mitos dok. Jadi untuk baby walker itu dia itu
Yang pertama itu berbahaya dok. Jadi kan baby walker itu lebih tinggi ya dibandingkan tinggi bayinya biasanya. Jadi dia itu jadi gampang untuk menggapai benda-benda lain di sekitarnya kayak gitu. Apakah dia dispenser, kemudian juga kalau misalnya ada benda-benda seperti yang gampang pecah, seperti itu kalau misalnya terkena bayi itu dapat membahayakan bayinya. Kemudian yang kedua, otot yang dilatih itu adalah otot kaki bagian bawah kalau untuk baby walker, yaitu daerah si jempolnya, kemudian juga si otot-otot bagian betisnya. Sedangkan untuk menyeimbangkan tubuh bayi itu yang diperlukan adalah kekuatan otot bagian atas seperti itu. Dan juga dengan baby walker bayi tidak bisa belajar tentang keseimbangan dan juga tidak merasakan step by step kakinya itu bagaimana rasanya untuk melangkah sendiri. Jadi tidak direkomendasikan untuk penggunaan baby walker. Kalaupun juga mau menggunakan, gunakanlah push walker yang saat ini. Ya push walker itu yang dipegang di depan bayi gitu loh dok. Itu nggak bahaya ya dok? Jadi waktu dia dorong malah keterusan dorongnya. Tetap semuanya dengan pemantauan kan dok, seperti itu. Jadi setiap kali bayi belajar berjalan, itu kita sebagai orang tuanya harus selalu mendampingi bayinya gitu. Terakhir nih dok, benar-benar terakhir dok, janji saya ini terakhir. Mitos atau fakta, untuk anak yang sedang berjalan harus dipakaikan sendal atau sepatu yang empuk karena takut masuk angin dok. Lantai kan dingin. Mitos dok, jadi kepalahan tuh ya kalau misalnya kita mau ngajarin anak untuk berjalan, sebaiknya pertama kali sih tanpa menggunakan alat bantu apapun. Tujuannya apa? Supaya kaki bayinya itu setiap kali dia menapak, dia tuh merasakan bagaimana si anak tersebut mulai berjalan, melangkahkan kakinya satu persatu. Seperti itu dok. Kalau misalnya anak tersebut sudah pandai berjalan dan dia mau dibawa keluar rumah dengan misalnya kondisinya memang kotor atau segala macam, baru boleh kita gunakan sepatu. Jadi tujuannya untuk proteksi si bayinya tersebut, tapi bukan membantu anak tersebut untuk berjalan. Kayak gitu dok. Jadi sepatu pada bayi itu tujuannya supaya anak tidak terkena infeksi di daerah kakinya saat dibawa keluar rumah, kemudian saat dia mau berjalan di luar lingkungan rumah. Wah, seru dan menarik banget pembahasan kita sore ini. Sebenarnya saya masih banyak dok mitos atau fakta lainnya yang terbesit di pikiran saya dok. Cara udah anak dua banyak banget nih dok statement-statement yang hadir di kuping saya, baik dari keluarga saya sendiri atau dari pasien-pasien yang datang nih dok. Tapi karena kita keterbatasan waktu yang ada, mungkin nanti di lain waktu kita akan lanjut di Instagramnya Dokter Ceriwis ya dok ya. Dokter Stefani bersedia dong untuk mitos dan fakta selanjutnya part 2. Siap. Wah, Jangan lupa di follow ya. Ya, ini dia. Teman-teman yang belum puas untuk bertanya, ini mitos atau fakta, betul atau tidak, bagaimana dilihat dari sisi medisnya, bisa nanti gini akan kita bagikan, Dokter Stefani langsung sendiri bagikan di feednya Instagram Dokter Kriwis. Jadi jangan lupa di follow Instagramnya Dokter Kriwis. Terima kasih banyak banget nih Dokter Stefani untuk waktunya. Dan untuk teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya, mungkin di Insta Live berikutnya akan kita bahas lagi pertanyaan mitos atau faktanya. Untuk kehadirannya, kebersamaannya, dan yang sudah memenuhi janjian kita minggu sore ini. So thank you buat teman-teman di Tears. Tetap sehat, tetap semangat. Pandemi masih berlangsung, tapi semangat kita untuk menjalani hidup tidak boleh berhenti. Harus tetap semangat menjalani hidup karena Indonesia pasti bisa. Dadah! Dadah!